King, kok kamu duduk di sini, King? Emangnya nggak boleh? Boleh kok, King. Aku cuman kaget aja tadi, lagi asik-asik makan. Tiba-tiba ada kamu muncul di depanku. Kok sendiri? Iya nih, King. Sari sekarang lagi diet. Katanya dia udah naik soalnya 5 kg. Terus kalau Jessica, dia lagi ngedit video di kelas. Dia soalnya baru mulai ngevlog lagi setelah balik dari Jepang. Boleh aku temenin kamu? Boleh kok, King, dengan senang hati. Lagian aku kesepian juga dari tadi di sini. Boleh kok kamu temenin aku di sini, King. Kalau pacaran juga boleh. Apaan sih kamu, King? Ada-ada aja deh kamu. Bercanda. Kamu nggak makan, King? Makanan di kantin enak-enak loh. Aku aja seneng makanan di sini. Nggak lapar. Ih, jangan-jangan kamu diet juga ya, King, kayak Sari. Udah, jujur aja sama aku, King. Kamu lagi diet kan sekarang? Iya kan? Tuh, kan bener. Ya ampun, seorang King ternyata bisa diet juga ya. Yes. Apaan sih? Mereka berdua? Kenapa Putri Sultan Abal-Abal itu gatal ke King? Pakai acara ketawa-ketawa lagi berduaan. Yes. Iya. Kelihatan banget Putri itu caper sama King. Sampai segitunya ketawanya. Padahal gak lucu-lucu banget. Sekarang gimana caranya supaya aku bisa dekat sama King? Aku itu udah gede banget sama dia. Aku harus bisa ngalahin Putri Sultan Abal-Abal itu. Sabar, Vel. Kunci kemenangan itu, kamu harus tekun dan gak gampang menyerah. Walaupun kamu udah jatuh berkali-kali, kamu harus bangkit dan tetap berjuang. Udah jelas lah, Tuti. Aku itu sultan dari lahir. Dari dulu, aku udah dididik untuk tidak gampang menyerah. Kekalahanku sebelumnya akan aku bayar di kemudian hari. Lihat aja ya, Putri. Kamu bakal kalah di tanganku. Terus kamu mau gimana sekarang, Vel? Kamu mau ngelihat Putri sama King ketawa-ketawa kayak gitu? Atau kamu pengen ngebuat Putri nangis darah? Udah jelas lah, Tuti. Kita harus ngebuat Putri nangis darah. Selama Felicia Tantrum masih hidup, Putri Annabelle Sultan Abal-Abal itu harus hidup menderita. Bagus. Aku suka cara pikirmu, Vel. Kita berdua itu harus bersatu untuk menghancurkan hidupnya Putri. Terus gimana, Tuti? Kamu udah punya cara belum untuk ngebuat Putri menderita? Aku itu udah kesel banget ya ngelihat Putri ketawa cekikikan sama King. Aku harus ngebuat dia menderita hari ini. Udah dong, aku itu kan pinter, Vel. Rencana busuk itu selalu ada di otakku. Sekarang kamu ikut sama aku. Kemana? Udah, kamu ikut aja, Vel. Gak usah banyak nanya. Yes. Karyo, ada bos-bos gue nih. Halo, bos. Ada apa nih nyari gue? Pasti perlu bantuan kan? Kebetulan banget nih, gue emang lagi perlu duit banget nih. Jadi kalau lo berdua nih ada sesuatu yang harus gue lakuin, kasih tahu aja gue. Apa yang harus gue bantu sekarang? Kak, lift di belakang sekolah sering macet kan? Lift yang ada di gedung multimedia itu. Ya sih, liftnya sering macet. Ada apa? Bagus. Tugas Kak Rio adalah ngebawa Putri Annabelle ke lift belakang sekolah. Jadi maksud lo berdua, lo pengen ngejebak Putri buat ada di dalam lift yang sering macet-macetan itu? Iya. Kenapa? Kakak nggak mau bantuin kita? Ya mau lah. Cuman kan itu resikonya gede banget kan. Nanti kalau ketahuan gimana? Ya itu tugas kakak lah. Kakak harus pikirin gimana caranya Putri biar nggak curiga sama kita. Oke, gue bakal bantu. Asalkan gue dapat duit yang banyak ya. Ini kan resikonya tinggi banget. Nanti kalau gue ketahuan, jabatan OSIS gue ini bisa dicabut nanti. Tenang aja, Kak. Kalau masalah uang, aku itu nggak ada tandingannya, Kak. Duitku itu banyak dan nggak habis-habis. Ya udah, mana duitnya? Kalau ada duit, baru gue mau kerja. Sabar dong, Kak. Dasar ya, rakyat jelata emang nggak pernah sabar kalau pengen ngeliat duit.
Ini ya uangnya, Kak. Ingat ya, Kak. Kakak harus pastiin kalau Putri harus terjebak di lift itu. Ini uangnya. Banyak banget ya duitnya. Oke, kalau kayak gini nih, gue bakal semangat buat ngejebak si Putri-Putri itu. Ingat ya, Kak, jangan sampai Putri curiga dan jangan sampai rencana ini gagal. Siap, bos-bosku. Kita bakal tunggu kakak di lift belakang sekolah. Siap. Gue cabut ya sekarang. Habis istirahat ini pelajaran kamu apa, King? Fisika. Wih, pasti susah banget ya. Di kelas kamu fisikanya diajar sama Pak Agung? Iya. Ya ampun, dia tuh guru killer banget gak sih? Pokoknya ya, H-1 pelajarannya dia aku pasti belajar banget di rumah. Soalnya kan dia suka banget tiba-tiba ngasih sesi tanya jawab gitu. Dan pertanyaannya itu susah-susah banget. Ya ampun, serem banget gak sih dia itu? Kalau kamu mau, aku bisa pecat dia kok. Aku yang punya sekolah ini, jadi aku bisa singkirin orang-orang yang gak kamu suka. Jangan kayak gitu juga dong, King. Kalau dia dipecat nanti cari nafkahnya gimana, King? Kasian loh dia, King. Ya kalau kamu mau aja. Enggak, jangan dipecat ya, King. Lagian kalau ada guru killer ya, aku jadi makin semangat tau gak sih buat belajar. Jadi jangan pecat dia ya, King. Ya, King, karena kamu yang punya sekolah ini, jadi artinya kamu bisa dong keluarin orang-orang yang ada di sekolah ini. Bisa. Gimana kalau kamu keluarin Feli sama Tuti? Boleh. Bercanda aja kok, King. Jangan keluarin mereka ya. Kasian juga kalau mereka dikeluarin. Nanti nggak ada sekolah yang menerima mereka soalnya. Putri. Kak Rio? Ada apa ya, Kak? Lo dipanggil tuh sama ketua ekstra multimedia. Katanya lo bakal diwawancara sama bakal difoto sama mereka. Wawancara dan foto? Buat keperluan apa ya, Kak? Kalau boleh tahu? Biasa, buat majalah sekolah kita. Kan sekolah kita biasa ngeluarin majalah 1 minggu sekali. Jadi mereka bakal wawancara lo, karena lo udah menang jadi putri SMA negeri swasta. Saya aja, Kak. Kingnya enggak, Kak. King kan juga putra SMA negeri swasta, Kak. Enggak, cuma lo aja. Jadi kata ketua multimedianya, minggu ini emang bagian lo, nanti minggu depan baru bagiannya King. Oh gitu ya, Kak. Kalau untuk lokasi ruang multimedianya di mana, Kak? Ada di gedung belakang sekolah. Lo sana sekarang ya. Udah ditunggu tuh sama mereka. Siap, Kak. Jangan sampai telat lo. King, kalau kayak gitu aku ke ruang multimedia dulu ya. Aku ikut. Gak usah, King. Tadi kan kamu udah dengar Kak Aryo bilang apa. Minggu depan baru giliran kamu, King. Emang gak boleh kalau aku ikut sekarang? Jangan, King, mending kamu belajar aja. Bentar lagi kan pelajarannya Pak Agung. Pak Agung tuh lo killer banget. Nanti kalau kamu gak bisa jawab pelajarannya Pak Agung gimana? Mending kamu belajar aja ya sekarang, King. Enggak, aku ikut. Jangan, King, nanti kalau aku malu terus gak bisa jawab wawancara dari kakak multimedianya gimana? Kan aku yang malu nanti, King. Ya udah, makasih ya, King, udah ngerti. Kalau kayak gitu, aku ke gedung belakang sekolah dulu ya. Bye, King. Ya. Mana sih Putri Sultan abal-abal itu? Kenapa dia lama banget datangnya? Ya sabar, Vel. Mungkin aja Kak Rio tuh masih ngomong sama Putri. Yes. Tapi benar kan? Kak Rio tuh bisa diandalin? Jangan-jangan dia kabur lagi bawa duitku yang super duper banyak itu. Tenang aja, Vel. Kalau emang dia bawa lari kabur uang kamu, ya kita tinggal cari aja ke kelasnya. Kamu itu nggak usah mikir yang macem-macem deh, Vel. Dia itu masih satu sekolah sama kita, jadi dia nggak mungkin macem-macem sama kita. Bener juga ya katamu. Nggak rugi deh. Aku temenan sama orang pintar kayak kamu. Ya, emang kayak gitu, Vel. Orang bodoh dan kaya kayak kamu emang cocok temenan sama orang pintar dan miskin kayak aku. Kalau kita berdua bersatu, kita bakal jadi duo yang mematikan. Yes! Apa kamu bilang? Aku bodoh? Tapi emang benar sih. Ya, setidaknya aku punya duit yang banyak. Dengan duitku yang banyak ini, aku bisa beli otakmu yang pinter dan licik itu. Itu dia Putri datang. Ya ampun,
ampun, saking luasnya SMA negeri swasta ini sampai aku nggak tahu loh ternyata ada gedung kayak gini di sekolah ini. Tapi ini benar nggak ya gedungnya? Kok kayak nggak meyakinkan gitu ya? Putri, ternyata kamu polos juga ya Putri. Sampai-sampai bisa kejebak sama jebakanku. Yaudah deh, aku harus naik sekarang juga. Nanti ditungguin lagi sama kakak-kakak multimedianya. Liftnya mana ya? Itu dia. Siap-siap ya, Vel. Sebentar lagi kita bakal ngeliat Putri panik dan teriak-teriak minta tolong. Kasian. Bener gak ya ini liftnya? Kok kayak serem banget ya liftnya? Masuk, Put, cepet masuk. Kalau gitu kan tadi aku minta ditemenin aja ya sama King. Ternyata gedung belakang sekolah serem juga ya. Cepet, Put, cepet. Lama banget sih masuknya. Kenapa dia jalannya kayak siput banget? Ya udahlah, masuk aja ke dalam lift. Walaupun agak serem juga sih. Yes, pelat banget sih si Putri itu. Apa perlu ya? Aku dorong dia untuk masuk ke dalam lift itu. Yes. Yaudah Putri, kamu harus berani Putri. Ada kakak kelas multimedia yang nungguin kamu Put. Yes, cepet Put, masuk ke sana cepet. Dasar siput sih si Putri ini. Masuk ke lift itu. Harusnya Putri masuk sendirian kan ke situ. Yes. Kalau kayak gini ceritanya rencana kita bisa gagal, Vel. Ya emang gagal total tuh, Ti. Kalau liftnya rusak sekarang, Putri sama Kim bakal ada waktu buat berduaan. Tahu gitu aku aja yang masuk ke sana bareng sama Kim. Mau gimana lagi, Vel? Nasi udah menjadi bubur. Kita udah nggak bisa ngerubah takdir. Itu, Ti. Aku tuh biar kamu ya buat berhasilin rencana ini, bukan buat gagalin rencana ini. Yes, kalau kayak gini, aku rugi dong biar kamu tuh deh. Aku juga nggak tahu ya, Vel, kalau Kim bisa tiba-tiba muncul. Emangnya aku tahu isi otaknya Kim itu kayak gimana? Jadi kamu nggak usah nyalahin aku ya, Vel. Aku nggak mau ya, Tute. Aku nggak mau rencana kita gagal. Aku pokoknya mau rencana kita berhasil ya. Kenapa sih kamu selalu gagal bikin Putri menderita? Malah aku yang menderita. Vel, bisa nggak sih kamu tuh nggak usah teriak-teriak kayak gitu? Kupingku tuh rasanya mau pecah, tau nggak sih dengerin suaramu? Lagian kan kita nggak tahu liftnya tuh bakal lancar atau enggak. Jadi mungkin aja nggak ada momen romantis berduaan mereka di situ. Kalau sampai liftnya beneran rusak, aku bakal pastiin Tuti, kamu nggak bakal pernah bisa nyentuh duitku lagi. King, kok kamu tiba-tiba ngikutin aku, King? Kan tadi aku udah bilang buat belajar fisika aja, King. Aku gak percaya sama kakak kelasnya itu. Iya sih, sebenarnya aku tadi agak takut buat naik liftnya ini. Soalnya lift di gedung belakang sekolah itu vibes-nya agak serem. Tapi untung ada kamu yang tiba-tiba masuk, King. Jadi aku sekarang udah gak takut lagi. Iya, jadi kamu gak usah takut lagi. Makasih ya, King, udah nemenin. Kenapa ini, King? King, ini kenapa liftnya, King? Kok tiba-tiba ada bunyinya, King? Aku gak tahu. Ini liftnya nggak rusak kan, King?
Maaf King, aku nggak sengaja King. Sengaja juga nggak apa-apa kok. King, tapi gimana nih King? Ini liftnya macet King. Bentar ya. Aduh, gimana ini sekarang? Kalau aku sama King terjebak di sini gimana ya? Kak, kalau nggak ada yang tahu aku sama King ada di sini gimana ya? Kak, kalau aku sama King terjebak selamanya di sini gimana ya? Aduh. Udah, kamu tenang aja. Tadi kamu nelpon siapa King? Telepon Busur, dia bakal kirim bantuan ke sini. Kita perlu teriak-teriak minta tolong aja nggak King? Biar cepet ada yang nolongin kita King. Gak usah, tunggu Busur aja. Udah, kamu jangan takut. Ada aku. Iya King, tapi aku tetap aja panik King. Soalnya ini liftnya sempit banget, mana gelap lagi. Aku takut King kalau kenapa-napa. Selagi ada aku, semuanya aman kok. Tetap aja aku takut King. Nah, nanti kalau oksigennya habis gimana? Udah, jangan panik. Ada aku di sini. Iya King, makasih ya udah nenangin aku King. Kalau kamu memang takut sama gelap, kamu boleh peluk aku kok. Enggak kok King. Makasih ya King. Kenapa mereka berdua nggak keluar dari lift itu? Kayaknya liftnya beneran macet deh, Vel. Kenapa macetnya bukan waktu sama aku sih, King? Kenapa harus waktu sama Putri? Mereka jadi dapat waktu berduaan yang banyak, kan? Is Putri. Pak, ini dia lift yang bermasalah. Baik, Bu. Akan saya periksa sekarang. Sial, ternyata bener liftnya rusak. Kenapa rencana aku selalu gagal total? Putri pasti nggak bakal ketakutan di lift itu, tapi dia bakal kesenangan di situ karena ada King di sampingnya. Semoga anak-anak baik-baik saja di dalam sana. Kalau sampai anak-anak kenapa-napa, saya bisa gawat nanti. Saya bisa dipecat dari sekolah ini. Ini dia liftnya, Sar. Ya ampun, kasihan banget loh Bestai kejebak di lift itu. Ya ampun, kasihan banget Bestai. Aku juga kasihan sama Putri, tapi seenggaknya ada King di dalam, jadi Putri nggak bakal panik sendirian di situ. Iya Jess, untung aja ya ada King di dalam. Kalau nggak ada King, nggak tahu deh aku bakal kayak gimana sama Putri. Kasihan banget soalnya dia. Busur, apa benar Putri sama King terjebak di dalam lift? Iya betul Bima, Putri dan King sedang ada di dalam sana. Tapi kamu tenang saja ya, sudah ada teknisi yang datang mengecek lift ini. Semoga semuanya dapat teratasi ya Bima. Yes, apa-apaan sih mereka semua? Kenapa mereka khawatir sama Putri Sultan Abal-Abal itu? Bu, ini liftnya udah benar Bu, udah bisa beroperasi dengan normal. King, kayaknya liftnya udah benar King. Iya. Putri! Bestai akhirnya, ya ampun, Bestai selamat, Jen! Iya, Sar, untung aja mereka gak kenapa-napa ya. King, untung kita selamat ya, King. Iya. Kak, kamu gak apa-apa kan? Lepas. Jangan lo sentuh cewek gue.
Ya King, Kak Bima pasti nggak sengaja. Yang penting kamu nggak kenapa-napa, Put. Iya Kak, saya sama King baik-baik aja kok Kak. Nak King, Ibu minta maaf ya Nak King, karena sudah lalai dalam mengawasi fasilitas di sekolah ini. Bisa-bisanya Ibu membiarkan lift ini tidak terawat. Ibu sangat merasa bersalah sekali Nak King. Tapi kedepannya Ibu akan semakin sering mengecek fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah ini. Bima, Ibu minta tolong sama kamu ya, untuk membantu Ibu dalam mengecek seluruh keamanan yang ada di sekolah ini. Ibu minta tolong ya kepada seluruh divisi yang ada di OSIS. Siap Bu. King, sekali lagi Ibu meminta maaf ya sama kamu. Dan Ibu harap kamu tidak memperpanjang masalah ini ke komite sekolah ya King. Ibu berharap sekali sama kamu. Maaf ya Nak King. Ya Bu, cuman jangan sampai kejadian kayak tadi terulang lagi. Kalau Putri sampai kenapa-napa, Ibu mau tanggung jawab. Ibu minta maaf sekali lagi ya King. Ibu sudah lalai sekali kali ini. Tapi kedepannya Ibu berjanji Ibu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Kalau gitu saya permisi. Put, ayo kita pergi dari sini. Oh, keren banget ya King Jess. Iya, Sar, manly banget gak sih dia? Mana dia itu pemilik sekolah ini lagi. Busur aja sampai takut loh sama King. Putri beruntung banget ya bisa deket sama King. Iya, tapi mereka kan sama-sama sultan, jadinya cocok. So sweet. Kenapa sih aku harus lihat pemandangan buruk ini sih? Kenapa rencana aku selalu gagal? Tuti, kamu gak usah kabur Tuti. Ini semua gara-gara kamu. 100 juta, 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!